Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak, di bagian topik B, sistem saraf, yaitu kabel panjang di tubuh kita. Nah, anak-anak semua, video pembelajaran kita kali ini ada di halaman 10-16 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kita di topik B kali ini, yang pertama, anak-anak belajar mengenal sistem saraf dan fungsinya. Yang kedua, anak-anak mengetahui bagaimana sistem saraf mengkoordinasikan semua respon dan gerakan anggota-anggota tubuh kita. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada topik B kali ini. Nah, di topik B kali ini ada beberapa pertanyaan esensial yang wajib kalian jawab. Untuk itu yuk kakak akan bantu menjawabnya ya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Apa itu sistem saraf? Nah anak-anak, sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh kita. Sistem saraf juga jaringan kompleks yang terdiri dari serabut-serabut saraf, yaitu untuk mengatur serta mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh kita. Misalnya seperti melihat, bergerak, hingga mengendalikan kerja dari berbagai organ tubuh kita. Nah, dalam menjalankan fungsinya, sistem saraf manusia terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya adalah otak, susun tulang belakang, serta neuron atau sel-sel saraf. Yang nomor 2, bagaimana sistem saraf berperan menggerakkan tubuh kita? Nah, sistem saraf manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Lalu, informasi tersebut akan diproses untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh serta memicu reaksi anak-anak seperti menggerakkan otot, bernapas, merasakan sakit, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 3, apa hubungan antara sistem saraf dengan tubuh kita secara keseluruhan? Nah, anak-anak, sistem saraf itu terdiri atas otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. Sistem saraf membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan, dan menjalankan aktivitas mendasar seperti bernapas, memompa jantung, mengolah makanan, dan sebagainya. Sekarang yuk kita baca percakapan teman kita. Mengapa kamu terlihat kesakitan? Lututku terluka, aku tidak melihat ada batu besar sehingga kakiku tersandung batu. Pasti sangat sakit ya. Nah, anak-anak semua, pernahkah terpikir oleh kalian siapa yang mengatur jalannya semua gerakan dan aktivitas dari tubuh? Bagaimana kita bisa berjalan atau berlari, menggenggam atau melempar? Mengapa kita dapat spontan menghindar saat kulit menyentuh panci yang panas? Dan mengapa kita merasakan sakit jika terjatuh anak-anak? Nah, jawabannya adalah karena kita memiliki sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Nah, ada 3 fungsi sistem saraf anak-anak, yaitu yang pertama, mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Contohnya, kalian dapat berjalan dengan seimbang, organ-organ pencernaan bekerja dengan koordinasi yang baik, dan sebagainya. Fungsi yang kedua, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, kulit dapat memberikan informasi rasa sakit dengan cepat. Fungsi sistem saraf yang ketiga, mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Contohnya, kita bereaksi cepat untuk menghindar setelah menyentuh panci panas. Nah, anak-anak semua, sistem saraf ada yang bekerja secara sadar atau dalam kendali kita. Ada pula yang bekerjanya tidak kita sadari.
Sadar di sini dalam artian tidak tidur atau tidak menghalangi datangnya rangsang, seperti menutup mata untuk menghalangi rangsang cahaya, atau menutup telinga untuk menghalangi rangsang bunyi. Sistem saraf anak-anak terbagi menjadi dua sistem saraf sadar, yaitu yang pertama SSP, yaitu sistem saraf pucat, yang mencakup otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf sadar yang kedua ada SST, sistem saraf tepi, merupakan sistem saraf yang keluar dari SSP ke bagian-bagian tubuh lainnya. Terdiri atas dua macam anak-anak, yaitu SST otak, sistem saraf yang keluar dari otak menuju ke 5 alat indera manusia. Nah, anak-anak, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat anak-anak, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, yaitu ada otak. Otak di sini anak-anak, yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori manusia. Nah, otak manusia terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, dan bagian-bagian kecil lainnya yang dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput otak. Bagian yang kedua adalah sumsum tulang belakang, yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya anak-anak. Bagian yang ketiga adalah neuron, yaitu bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam menghantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Nah, sekarang kita akan belajar sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh anak-anak. Nah, berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sistem saraf somatif, yaitu sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respon. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari anak-anak. Yang kedua, sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari dua cabang, yaitu sistem simpatik untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres, dan sistem parasimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan rileks. Nah, semua, selain itu, berdasarkan asal percabangannya, sistem saraf tepi juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas dari saraf kranial adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik tubuh. Sedangkan saraf spinal yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang seperti di gambar ya, dan berfungsi sebagai penghantar impuls dari dan ke otak serta sebagai pengatur gerak refleks. Nah, ini penjelasannya ya. Sistem saraf tidak sadar dikenal dengan sistem saraf otonom, yaitu mengendalikan gerak atau kerja organ dalam seperti jantung, usus, dan kelenjar-kelenjar tubuh yang mengeluarkan hormon. Organ-organ tersebut bekerja dan bergerak dengan sendirinya di luar kendali kita, anak-anak. Nah, sistem saraf tak sadar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kerja kedua bagian ini saling berlawanan. Contohnya, saraf simpatik meningkatkan detak jantung dan melancarkan peredaran darah dengan
melebarkan pembuluh darah anak-anak. Kak, apa sih fungsi sistem saraf? Nah, anak-anak, ada beberapa sejumlah fungsi organ tubuh. Yang pertama, fungsi kognitif, yaitu untuk mengontrol pikiran, daya ingat, dan perasaan. Yaitu fungsi sistem saraf yang kedua adalah fungsi motorik, yaitu untuk mengendalikan gerakan tubuh seperti koordinasi dan keseimbangan tubuh. Yang ketiga, sensorik, panca indera, seperti melihat, menyentuh, mendengar, dan merasakan. Yaitu selanjutnya adalah fungsi sistem kardiovaskular dan pernapasan, seperti detak jantung dan laju pernapasan. Selanjutnya ada respon terhadap ancaman, stres, dan rasa nyeri. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar ya, di sini ada sistem saraf pusat atau SSP. Nah, anak-anak, di bagian mari mencoba ini, anak-anak bisa lakukan bersama guru dan teman-teman kalian. Tetap wajib diawasi oleh guru kalian ya anak-anak. Kemudian percobaan yang ketiga ini juga dapat kalian lakukan bersama guru dan teman-teman kalian. Di bagian lakukan bersama ini juga kecepatan saraf. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Untuk itu yuk kakak akan bantu ya untuk menjawab pertanyaan di nomor 14 ini anak-anak. Kita mulai ya. Mengapa waktu yang dibutuhkan oleh setiap kelompok berbeda-beda, padahal jarak antara orang pertama hingga orang terakhir relatif sama? Jawabannya, karena respon setiap orang dalam setiap kelompok berbeda-beda. Ada yang responnya lebih cepat, namun ada juga yang responnya lebih lambat. Yang B, apa yang terjadi jika adalah salah satu anggota keluarga atau anggota kelompok tidak atau lambat dalam merespon? Jawabannya, apabila ada satu anggota kelompok yang tidak merespon, maka anggota tim terakhir tidak akan mendapatkan informasi dan tidak meneruskan tindakan. Sekarang yuk kita ke bagian mari refleksikan. Kita mulai dari soal nomor 1. Apa hubungan sistem saraf dengan gerak tubuh kita? Yaitu jawabannya adalah sistem saraf yang memerintahkan bagian tubuh tertentu untuk bergerak. Yang kedua, mengapa kita dapat merasa sakit? Jawabannya, kita merasa sakit karena di setiap bagian tubuh terdapat sel-sel saraf yang dapat menerima rangsangan dari luar. Rangsangan ini akan diterima oleh otak sebagai rasa sakit, sehingga kita dapat merasakan sakit. Yang ketiga, bagaimana hubungan otak dengan gerak yang dilakukan tubuh kalian? Jawabannya, otak sebagai pusat sistem saraf. Otak akan menerima informasi dan memberikan perintah, salah satunya perintah untuk melakukan gerak. Nomor 4, apakah kalian dapat menyadari semua gerakan yang dilakukan tubuh? Jawabannya tidak ya anak-anak, karena kita tidak menyadari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh organ bagian dalam tubuh kita, seperti lambung yang bergerak saat mencerna makanan, pembuluh darah yang melebar atau menyempit, dan sebagainya. Gerakan ini diperintahkan oleh otak, namun di luar kendali atau kesadaran kita. Nomor 5, mengapa tubuh kita dapat merespon bahaya dengan cepat? Tubuh dapat merespon bahaya sangat cepat karena ada sistem saraf secara otomatis memberikan sinyal ke otak kita. Otak kemudian memberi perintah untuk menghindar dari bahaya. Contohnya, ketika tangan kita menyentuh panci panas, otak menerima sinyal tanda panas dari tangan dan segera memberi perintah pada tangan untuk menghindar. Yuk, sekarang kita belajar lebih lanjut, yaitu sistem saraf. Nah, anak-anak semua, kalian telah mengetahui bahwa rangka membuat tubuh kita berdiri tegak, duduk, dan melakukan gerakan-gerakan. Rangka dapat bergerak dengan bantuan otot. Otot dapat memanjang dan memendek sehingga menggerakkan tubuh manusia. Lalu, bagaimana kita dapat menggerakkan otot-otot dalam tubuh? Apakah otot dapat bergerak dengan sendirinya? Dan mengapa ada jenis otot yang baru dapat bergerak ketika kita perintahkan saja, anak-anak? Nah, pernahkah kaki kalian melangkah sendiri tanpa kalian sadari? Tentu saja tidak ya, anak-anak. Semua itu terjadi karena kita memiliki sistem pengendalian. Di setiap bagian tubuh kita seolah-olah ada kemudi yang dapat diatur sehingga badan dapat bergerak sesuai keinginan. Nah, sistem kemudi ini disebut dengan sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas otak, susum tulang belakang, dan sel-sel saraf.
Sistem saraf membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan, dan menjalankan aktivitas mendasar. Nah, anak-anak, otak merupakan pusat kendali dari seluruh aktivitas yang dilakukan dan perasaan yang kita rasakan. Otak yang membuat kita dapat mengindra apa yang terjadi di sekitar kita. Kita dapat merasakan sakit, halus dan kasarnya suatu benda, serta licin dan kesat benda karena adanya otak. Semua bentuk emosi yang kita rasakan seperti sedih, senang, takut, marah juga dikendalikan oleh otak, anak-anak. Nah, anak-anak, selain itu juga otak juga berperan penting dalam mengkoordinasikan semua anggota tubuh kita sehingga kita dapat bekerja dengan baik. Juga membantu tubuh merespon perubahan. Misalnya ketika suhu di sekitar kalian turun secara drastis, maka seluruh saraf yang ada di permukaan kulit akan merespon dan memberi sinyal kepada otak bahwa kondisinya dingin. Otak memerintahkan untuk segera mencari jaket agar kalian tidak kedinginan. Nah, anak-anak, otak juga terhubung dengan jaringan saraf yang tersebar di seluruh bagian tubuh yang sudah kita pelajari tadi ya. Jaringan saraf ini membentuk simpul-simpul dan bertemu di bagian sumsum tulang belakang. Letaknya ada di punggung, anak-anak, tepatnya mulai dari bawah leher hingga punggung bagian bawah. Itulah letak dari sumsum tulang belakang, anak-anak. Nah, di bagian memilih tantangan ini yaitu otak perpustakaan di kepala kita. Nah, kalian akan mencari informasi. Nah, ini nanti tugasnya akan diberikan oleh guru dan teman-teman kalian ya, anak-anak. Jadi nanti kalian mengerjakannya bersama-sama. Nah, apa yang sudah aku pelajari pada topik B kali ini, anak-anak? Yang pertama, sistem saraf ibarat kabel yang dapat mengatur cara kerja bagian-bagian tubuh manusia, meneruskan rangsangan yang didapatkan dari luar tubuh, serta menghubungkan bagian-bagian tubuh. Yang kedua, sistem saraf memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi kewaspadaan, fungsi menghubungkan, dan fungsi mengatur. Yang ketiga, sistem saraf pusat berada di otak dan sumsum tulang belakang manusia. Yang keempat, jika sistem saraf terganggu, maka fungsi dari bagian-bagian tubuh manusia juga akan terganggu. Nah, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Tadi di topik B kali ini kita sudah sama-sama membahas tentang sistem saraf ya. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Nah, anak-anak, kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching, see you next time, bye-bye anak-anak hebat.